Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang penyajian data frekuensi dan histogram. Berikut nama dari anggota kelompok kami: 1. Vita Martalina, 2. Kristina Elia Saputri, 3. Lailatul Ulfa, 4. Muhammad Fahmi Zidni, 5. Nurul Isnan, 6. Susila Astuti. Langsung saja, penjelasan pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fahmi Zidni. Saya akan menjelaskan pengertian frekuensi. Tabel frekuensi merupakan kumpulan dari banyaknya data. Tabel frekuensi dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Berikutnya pengertian histogram. Histogram merupakan diagram batang yang saling berimpit. Nilai data pada sumbu mendatar dan frekuensi pada sumbu tegak. Sedikit tambahan untuk histogram ya guys. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkah membuat histogram suatu data berkelompok adalah sebagai berikut. 1. Sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kedua, tentukan tepi bawah TB dan tepi atas TA. Ketiga, menggambar sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Keempat, menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas C, yaitu dari tepi bawah kelas TB sampai ke tepi kelas atas TA. Sedangkan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensinya. Kelima, di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Berikut kita akan membahas contoh soal ya guys. Rumus mencari banyak kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N yaitu banyaknya angka. Coba kita hitung datanya, ada berapa? Setelah dihitung ternyata ada 30 angka. Berarti N adalah 30. Langsung kita tulis saja ya guys. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3 log 30 yaitu 1,47712. Setelah itu 3,3 dikalikan dengan 1,47712. Hasil dari 3,3 dikalikan dengan 1,47712 adalah 4,8745. Berarti 1 ditambah 4,8745. Jadi hasil dari 1 ditambah 4,8745 adalah 5,8745. Kemudian dari angka tersebut kita bulatkan. Hasilnya adalah 6. Maka banyaknya kelas nanti diurutkan ke bawah ada 6 buah kelas. Setelah itu, kita cari interval atau panjang kelas. Rumus yang dipakai yaitu I sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Untuk jangkauan diperoleh dari data terbesar atau angka terbesar dikurangkan dengan angka terkecil. Untuk jangkauan, data terbesar yang kita peroleh adalah 99 dan data terkecil adalah 40. Dibagi banyaknya kelas yang kita peroleh tadi adalah 5,8745. Jadi, 99 dikurangi 40 adalah 59, dibagi banyaknya kelas 5,8745. Hasilnya adalah 10.
maka interval atau panjang kelasnya adalah 10. Selanjutnya perhatikan cara pembuatan tabel kita mulai dari angka terkecil 40 lalu ingat panjang kelas atau interval yaitu 10. Untuk frekuensi, perhatikan angka dari 40 sampai 49. Kita hitung dari angka 40 sampai ke 49. 1, 2, 3, 4. Maka nilai frekuensi dari 40 sampai 49 adalah 4. Lanjut, dari nomor 50 sampai ke 59, kita hitung ada berapa angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nilai frekuensi dari 50 sampai 59 adalah 6. Selanjutnya, dari angka 60 sampai ke 69, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti frekuensi dari 60 sampai 69 adalah 10. Lanjut, angka 70 ke angka 79. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nilai frekuensi dari 70 ke 79 adalah 4. Berikutnya, dari angka 80 ke angka 89. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nilai frekuensi dari 80 ke angka 89 adalah 4. Dan yang terakhir, angka 90 ke angka 99. Kita hitung 1, 2. Nilai frekuensi dari 90 ke 99 adalah 2. Nah, kali ini sajikan data yaitu berupa nilai dan frekuensi dari data kelompok. Dari data ini, kita akan menggambar tabel histogram. Adapun langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita buat gambar tabelnya terlebih dahulu berupa garis lurus. Perhatikan batas bawah tiap kelasnya. Dari batas bawah tiap kelasnya ini, itu akan kita kurangkan dengan 0,5. Yang pertama, 40 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 39,5. Lalu, 50 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 49,5. Berikutnya, 60 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 59,5. Selanjutnya, 70 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 69,5. Lanjut, 80 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 79,5. Dan yang terakhir, 90 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 89,5. Dan terakhir, perhatikan batas atas kelas paling bawah, yaitu angka 99. Nah, angka 99 di sini itu kita tambah dengan 0,5. Ingat, batas atas kelas paling bawah ini ditambah, bukan dikurangi. Kita dapat hasilnya di sini yaitu 99,5. Lalu, kita tuliskan lagi frekuensinya yaitu sebagai berikut. Sampai di sini, mari kita gambarkan histogramnya. Caranya, perhatikan kelas pertama dengan frekuensi 4, kelas kedua dengan frekuensi 6, kelas ketiga dengan frekuensi 10, kelas keempat dengan frekuensi 4, kelas kelima dengan frekuensi 4, kelas keenam dengan frekuensi 2. Lanjut contoh soal kedua. Seperti yang dijelaskan sebelumnya,
Untuk membuat tabel frekuensi atau data kelompok, harus mengurutkan angka-angka atau data yang telah diberikan menjadi beraturan, dari angka terkecil hingga angka terbesar. Setelah diurutkan, kita cari banyaknya kelas. Rumus mencari banyaknya kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N yaitu banyaknya angka. Coba kita hitung datanya ada berapa. Setelah dihitung, ternyata ada 40 angka. Jadi, 1 ditambah 3,3 log 40. 1 ditambah 3,3 log 40 adalah 1,602. Sama dengan 1 ditambah 5,28. Dari angka tersebut kita jumlahkan menjadi 6,28. Setelah itu hasil tersebut dibulatkan, maka hasilnya menjadi 7. Setelah itu kita cari interval atau panjang kelas. Rumusnya sama seperti soal yang pertama, yaitu I sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas, sama dengan 40 dibagi 7. Maka hasilnya 5,71. Dari hasil tersebut kita bulatkan, maka hasilnya menjadi 6. Maka interval atau panjang kelasnya adalah 6. Oke, kita mulai pembuatan tabel. Pertama, nilai frekuensi dari 40 ke 45 adalah 9. Kedua, nilai frekuensi dari 46 ke 51 adalah 7. Ketiga, nilai frekuensi dari 52 ke 57 adalah 4. Keempat, nilai frekuensi dari 58 ke 63 adalah 3. Kelima, nilai frekuensi dari 64 ke 69 adalah 9. Keenam, nilai frekuensi dari 70 ke 75 adalah 4. Ketujuh, nilai frekuensi dari 76 ke 81 adalah 4. Selanjutnya kita akan menggambar histogramnya. Perhatikan batas bawah kelas tiap kelasnya. Dari batas bawah kelas tiap kelasnya ini, itu akan kita kurangkan dengan 0,5 dan seterusnya. Pertama, 40 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 39,5. Lalu, 46 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 45,5. Berikutnya, 52 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 51,5. Selanjutnya, 58 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 57,5. Selanjutnya, 64 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 63,5. Lanjut, 70 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 69,5. Lanjut 76 dikurangi 0,5, kita dapat hasilnya yaitu 75,5. Dan terakhir, perhatikan batas atas kelas paling bawah, yaitu angka 81. Nah, angka 81 di sini itu kita tambah dengan 0,5. Ingat, batas atas kelas paling bawah ini ditambah bukan dikurangi. Kita dapat hasilnya di sini yaitu 81,5. Lalu kita tuliskan lagi untuk frekuensinya, yaitu sebagai berikut. Di sini, mari kita gambarkan histogramnya. Caranya, perhatikan kelas pertama dengan frekuensi 9, kelas kedua dengan frekuensi 7, kelas ketiga dengan frekuensi 4,
kelas keempat dengan frekuensi 3, kelas kelima dengan frekuensi 9, kelas keenam dengan frekuensi 4, kelas ketujuh dengan frekuensi 4. Selesai sudah penjelasannya, semoga dapat dimengerti dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf, pasti ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.